Lepas jadi terpidana kasus Vina, Saka Tatal terus berupaya mengungkap fakta. Sambil menunggu putusan MA usai sidang PK, pihak Saka Tatal menguatkan doa. Doa-doa dalam sebuah gelaran bernama Sumpah Pocong. Apakah Sumpah Pocong lazim dilaksanakan sebagai sebuah penguat hukum positif di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam, Bang Heri, apa kabar, Bang? Selamat malam, Assalamualaikum Bang Yudi, salam sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, Bang Heri, kalau saya tanya tentang Sumpah Pocong ke Abang ini mungkin salah ya. Tapi lebih kepada ini, Bang. Kalau saya highlight pernyataan Saka Tatal setelah Sumpah Pocong siang tadi, dia berkata begini, bahwa saya harus bagaimana lagi membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Nah, kalau kita highlight di situ, Bang, apakah segitu frustasinya berharap pada penegakan hukum di Indonesia, khususnya di kasus Vina ini, Bang Heri? Ya, ini menurut saya Bang Yudi masih berkaitan dengan proses PK yang diajukan. Selama belum ada putusan, mungkin menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menimbulkan keyakinan hakim. Tapi yang perlu saya garis bawahi, keyakinan hakim itu haruslah timbul dari minimum 2 alat bukti yang semuanya itu kemudian diperhitungkan di dalam suasana persidangan. Nah, jadi tidak yang bukan di luar persidangan. Nah, bicara dalam Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal, ini kan ada kausalitas di sana. Nah, ketika Rudiana menyatakan bahwa dia ingin melakukan Sumpah Pocong tadi, kemudian ternyata tidak dilakukan, maka yang saya lihat bukan bicara dalam konteks formal legal justice ya, tapi mungkin social justice-nya untuk meyakinkan banyak orang bahwa dia bukan pelakunya, dengan harapannya ujungnya itu bisa berpengaruh terhadap keyakinan hakim. Sehingga tentunya harapan yang paling akhirnya ultimate-nya adalah PK yang diajukan kemarin itu bisa diterima. Ini mungkin rangkaian proses yang nggak bisa dibuktikan secara langsung ya Bang Yudi ya. Tapi menurut saya ini ada relevansinya dengan upaya PK dan kebetulan ada momentumnya kemarin. Rudiana menyampaikan hal itu di konferensi pers ya begitu ya. Artinya yang dipertimbangkan hakim adalah dalam persidangan. Tapi untuk Sumpah Pocong ini sepertinya tidak begitu sebagai penguat hukum positif di Indonesia. Ya, bahwa itu sah-sah saja dilakukan menurut keyakinan dan keinginan seseorang ya. Tapi tentunya hakim punya parameter pembuktian sendiri kan. Ada dalam hukum pidana itu istilahnya adalah buwis. Ada buwis teori, hukum pembuktian yang berdasarkan teori. Ada buwisrah, dia ada buwislas, bagaimana menakar, menilai tadi. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana kemudian menilai, menakar kebenaran material dari Sumpah Pocong. Ini kalau kita bayangkan Bang Yudi, setiap orang yang ditersangkakan atau menjadi terpidana kemudian meyakini bahwa dia bukan bersalah dan hukum acara mengatur hal itu, nah sayangnya kan sampai detik ini memang tidak diatur ya, memang bukan bagian dari membuktikan hukum pidana itu. Nah, kalau kemudian ini ke depan diadopsi, ya bagaimana cara membuktikan bahwa orang itu tidak bersalah hanya dengan Sumpah Pocong? Ya. Karena begini, kalau ada seorang tersangka kemudian mengakui satu perbuatan, bahkan itu keluar dari mulutnya sendiri, tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Nah, jadi logikanya itu saja. Apalagi kalau seandainya ini dilakukan secara mandiri, tentunya perlu seleksi lagi. Dan karena kalau saya berbicara tentang legalistik formil tidak ada aturannya dalam ketentuan hukum acara, maka bagaimana mungkin kemudian itu jadi pertimbangan. Tapi saya tidak membatasi adanya keyakinan di satu masyarakat bahwa ini memang dilakukan untuk meyakinkan, atau malah tadi kata Bang Yudi, apakah ini jadi suatu bentuk rasa frustasi untuk mengungkapkan hal itu, untuk meyakinkan bahwa inilah yang sebenar-benarnya terjadi, bahwa dia bukan pelakunya. Sayangnya hukum acara pidana kita kan masih kaku dan sangat prosedural. Jadi konteks keyakinan dalam tanda petik keimanan yang dipegang oleh seseorang dalam khasanah budaya tadi, keyakinan lokal setempat, itu belum kemudian bisa diakomodir dalam kepentingan untuk pembuktian. Nah, jadi kita mungkin memilah-milih itu ya. Di satu sisi kita meyakini itu ada, memang masih dipercaya oleh mungkin segelintir atau sebagian orang di luar sana, tapi dalam khasanah hukum pembuktian sesungguhnya hal itu tidak dikenal.
Baik, kalau begitu Bang Her, mari kita bicara tentang proses dalam sidang PK-nya sendiri. Ada satu hal yang menarik adalah ekstraksi data percakapan ponsel Vina kepada saksi Mega. Kalau tidak salah, ada informasi bahwa di chat tersebut, waktu bahwa chatnya berlangsung, ternyata di BAP itu berbeda ketika Vina ternyata sudah meninggal dunia. Nah, seberapa besar ini pengaruh Bang Heri? Saya maksudnya kurang menangkap tadi apa kemudian yang mereka komunikasikan, itu kan Baik. penting juga ya. Kemudian juga memastikan dengan metode pendekatan apa ekstraksi itu dilakukan. Nah, kalau ternyata memang itu sudah meninggal dunia, kemudian dia ternyata diduga masih melakukan komunikasi. Nah, ini kan kita bicara dalam konteks begini Bang Yudi, pembuktian itu selalu menggunakan logika akal sehat. Baik. Misalnya tadi kalau berkaitan dengan komunikasi dengan orang yang sudah wafat atau meninggal dunia kan nggak mungkin dilakukan. Maka kalau itu yang dipakai menjadi alat bukti oleh pihak manapun, tentunya ini nggak bisa digunakan. Karena logika akal sehat kita terganggu semua, siapa yang balas kan gitu kan. Apalagi kalau ternyata memang diketahui, ini tambahan lagi nih, bukti faktanya bahwa orang itu menggunakan handphone tadi dengan sebelumnya pakai password dan lain sebagainya. Gimana bisa membukanya kan begitu kan. Jadi ini harus dipertajam, harus dianalisis dengan baik, karena tidak kemudian serta-merta suatu bukti yang diajukan itu kemudian bisa begitu saja dipercaya. Harus ada batu ujinya, harus ada alat untuk menseleksi hal itu, untuk menakar hal itulah bahasanya begitu ya. Ya, karena ada itu beberapa saksi juga Bang Her ya, yang bilang bahwa saksi lain muncul bahwa dia melihat secara langsung bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Nah, informasi-informasi baru ini seberapa kuat untuk membantah peristiwa ini yang sudah ingkrah di tahun 2016 sebenarnya Bang Her? Iya, yang kita sayangkan Bang Yudi, mungkin Bang Yudi juga merasakan hal yang sama. Mengapa hal itu nggak diungkap di awal-awal ketika kasus ini mulai ada atensi publik kan? Mengapa nggak dimunculkan pada saat itu? Apakah itu strategi dari bagian untuk proses hukum mengajukan PK? Wallahu alam ya, kita nggak tahu juga. Tapi setidak-tidaknya itu kan patut dipertanyakan ya, mengapa kemudian untuk mendebatkan hal yang menurut kita sangat simpel, ya ini tinggal kemudian menghadirkan orang yang melihat dengan bukti-buktinya saja kan sebenarnya. Jadi ketika dia hadir di 8 tahun yang ke depannya, tentunya pertanyaan itu harus bisa ditegaskan dulu ya. Mungkin jawabannya pasti yang sederhana adalah rasa takut, dan mungkin menganggap ini nggak penting peristiwanya awalnya, kemudian ini jadi heboh satu Indonesia Raya kan begitu kan. Nah, jadi penjelasan-penjelasan semacam itu pun perlu untuk dikumpulkan sebagai untuk bukti meyakinkan bahwa ada alasan tertentu mengapa kemudian dia baru bisa menyampaikan, mengutarakan hal tersebut itu tidak pada saat kejadian perkara. Dan mungkin akan dibangun logika hukumnya. Sekali lagi Bang Yudi, karena ini bicara tentang pembuktian, bagaimana kemudian dia mengetahui peristiwa itu, di mana tempat dia berada. Nah, kalau kita kemudian tahu tempat kejadian perkaranya, mungkin nggak dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, atau dia ternyata orang yang memang berada di sekitar, tapi dia nggak melihat langsung, dia dapat cerita dari orang lain, maka kemudian bisa dikategorikan sebagai testimonium di auditu dia. Berarti dia tidak melihat, tapi dia hanya mendengar saja. Nah, maka derajatnya dalam konsepsi hukum pembuktian dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi 184 KUHP, itu nilai pembuktiannya belum sempurna menurut saya ya, karena dia kan nggak melihat sendiri. Orang yang melihat sendiri saja itu harus dipastikan dalam jarak berapa, dia ada halangan nggak, ya kan, dan lain sebagainya. Apakah dia juga memang bisa melihat secara jelas atau tidak, itu bahkan akan detail seperti itu. Maka untuk awal sih menurut saya nggak semua juga harus kita sangka itu sebagai suatu hal yang bertentangan atau salah atau nggak bisa dijadikan sebagai pintu masuk awal dalam pembuktian ya. Sah-sah saja, tapi kemudian itu akan dikualifisir dia, apakah kemudian itu masuk dalam konteks sebagai hal yang sanggup untuk membantu dalam pembuktian yang menemukan secercah cahaya dan terang benderangnya suatu perkara pidana atau tidak. Itu hal lain lagi Bang Yudi. Oke. Terakhir Bang Her, proses dari sidang PK Saka Tatal ini seperti apa nanti bisa masuk finalisasinya? Apakah sebenarnya hasilnya sudah ada atau nanti putusan di MA-nya ini akan berbeda atau seperti apa sebenarnya Bang proses alurnya? Ya, kalau kita sudah mengikuti rangkaian hukum acara kemarin di kasus PK Saka Tatal kan sudah harusnya berita acaranya sudah dikirimkan oleh teman-teman IPN Cirebon ya.
Harusnya kan sudah dikirimkan ke sana dan tinggal kemudian dinilai oleh dan diberikan putusannya oleh Mahkamah Agung. Oke. Nah, Mahkamah Agung yang nanti akan mengumumkan dalam lembar putusannya tadi. Kalau saya nggak salah sudah ada pembatasan waktunya, Bang Yudi. Jadi jangan khawatir, Mahkamah Agung sudah memikirkan hal itu. Ada kepastian hukum terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang agar terdapat kepastian hukumnya tadi, maka ada pembatasan waktu. Kalau saya tidak salah 250 hari atau nggak salah, akhirnya kita tarik maksimal itu 1 tahun itu harus sudah ada putusan terkait dengan pengajuan PK, terutama ya peninjauan kembali. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Dan sekarang kita tinggal menunggu hasil dari proses kemarin yang sudah diupayakan oleh pemohon. Karena ini memang adalah panggung dalam tanda petik yang diberikan oleh hukum terhadap pemohon. Dalam hal ini adalah orang yang sudah melewati atau sedang menjalani hukuman sebagai terpidana dalam suatu perkara pidana. Begitu. Baik. Bang Yudi. Dan tentunya sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal ini menjadi salah satu informasi baru yang menjelang kita menunggu hasil dari sidang PK Sakatatal. Dan sebenarnya semua masyarakat nih Bang Her menunggu seterang-terangnya kasus Vina dan Eki ini. Bang Her, terima kasih ya sudah berdialog bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat bagi ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.